Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang good people. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Amin. Oh ya, ini vlog pertama saya. Di vlog pertama saya kali ini saya mau perkenalan. Nama saya Chandra. Asal saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Mungkin untuk slogannya kota Kebumen yang umum kalian tahu mungkin. Orang apa? Orang Perak, ya kan? Iya. Saya dibesarkan di Bandung. Kalau dari kapannya saya kurang hafal, tapi yang saya tahu saya kelas 6 SD itu pindah ke Jawa. Jadi kelas 5 SD masih di Bandung, kelas 6 SD-nya sudah di Jawa. Mungkin saya tinggal di Bandung itu sekitar 11 tahunan lah ya, kurang lebih. Nah, di Jawa saya kelas 6 SD, terus saya lanjut SMP, lanjut SMK, tetapi saya tidak lanjut kuliah. Karena waktu itu saya berkeinginan untuk bekerja daripada kuliah. Untuk membantu orang tua gitu kan. Saya dulu pas kelas 3 SMK itu biasanya ya kalau tahun-tahun akhir kalau mau dekat-dekat ujian nasional itu biasanya banyak lowongan-lowongan pekerjaan perusahaan yang masuk ke sekolah. Nah, waktu dulu pertama kali yang masuk itu ada perusahaan pertambangan. Saya nggak bisa sebutkan namanya ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, saya lihat syaratnya ternyata untuk bisa masuk mendaftar itu minimal salah satunya harus berumur 18 tahun. Nah, kebetulan waktu itu saya belum genap 18 tahun, jadi saya belum bisa masuk. Saya menunggu lagi masuk lagi lowongan di sekolah. Yang kedua itu perusahaan otomotif Jepang, salah satu terbesar di Indonesia. Nah, saya waktu itu mendaftar, terus disuruh berangkat tes pertama. Saya nggak berangkat karena nggak tahu kenapa hati saya waktu dulu itu kayak kurang sreg gitu kan, kalau kata orang Jawa. Nah, akhirnya saya gagal dan saya nunggu lagi lowongan yang ketiga masuk. Di sekolah saya ada perusahaan otomotif Jepang juga, salah satu terbesar di Indonesia juga, dia perusahaan mobil. Saya mendaftar. Dari sekolah saya itu ada perwakilan sekitar 5 orang atau lebih, saya kalau nggak salah itu masuk di yang ketiga ini. Daftar dari tes awal itu dari pendaftaran dulu ya kan, terus tes awal itu psikotes, terus lanjut tes fisik, terus antara medikal sama interview saya mana dulu saya lupa, yang penting ada medikalnya, ada interview. Nah, kalau itu semua udah selesai, langsung dinyatakan diterima atau enggaknya. Nah, pas pengumuman itu, yang diterima cuma saya sendiri. Sedangkan teman-teman saya yang lain nggak diterima. Di sisi lain saya senang karena diterima. Tetapi di sisi lain, saya mungkin sedih atau kasihan sama teman saya karena belum beruntung. Tetapi saya yakin rezeki itu nggak di satu tempat ya kan. Mungkin kamu belum rezeki di tempat ini, tapi di tempat lain mungkin rezeki kamu mungkin bisa lebih besar. Nggak ada yang tahu ya kan. Yang penting kuncinya tetap ikhtiar dan berdoa gitu kan. Tetap berusaha, jangan menyerah. Nice. Nah, singkat cerita, saya berangkat ke Jakarta. Di Jakarta itu digabungkan semua pendaftar dari berbagai daerah dijadikan satu. Di sana dites lagi untuk masuk ke bagian mana gitu kan. Saya tes, akhirnya saya masuk di assembling, di perakitan. Di perakitan saya cuma 2 bulan. 2 bulan pun setengahnya saya di kantor, setengahnya lagi saya di jalur. Nah, pas yang bulan kedua itu saya mendapatkan informasi dan tawaran dari painting atau pengecatan. Di sana membutuhkan orang karena rumornya itu
di painting ada orang yang kabur atau istilahnya ya nggak tahu kenapa lah, intinya kekurangan orang dan membutuhkan orang baru. Nah saya ditawarin dan saya bersedia. Di sana dibutuhkan 4 orang, jadi 4 orang ke sana. Tetapi di sana pun dites lagi, dites untuk masuk bagian atau jalur mana, terus 4 orang, tersisa 2 orang, terakhir saya 2 orang itu kita suruh suhit untuk menentukan jalur yang mana. Akhirnya saya menang. Yang menang itu masuk jalur top coat atau jalur inti pengecatan. Yang kalah itu masuk jalur sealer. Singkat cerita, saya bekerja di sana 1 tahun, dan kontrak di sana itu kontrak pertama 1 tahun, kontrak kedua 2 tahun, dan yang kontrak ketiga baru pengangkatan karyawan. Nah, saya begitu sudah 1 tahun di sana, saat kalau nggak salah itu hari hanya pengumuman saya dilanjutkan atau enggak, saya bertemu dengan leader saya, tapi waktu itu sudah diangkat jadi foreman. Nah, foreman saya yang sebelumnya dipindah ke cabang. Nah, foreman baru saya ini atau leader saya yang lama ini, dia mengasih kabar, ada 2 kabar baik dan kabar buruk. Nah, saya waktu itu minta kabar buruknya dulu, nggak apa-apa ya kan. Kata foreman saya yang baru ini, kebetulan saya berdua sama teman saya sekampung juga, sama-sama habis kontrak. Jadi kabar buruknya kita itu, kita nggak bisa diperpanjang alias habis kontrak. Tapi kabar baiknya, di situ saya ditawarin, jadi foreman saya yang baru ini dapat amanat dari foreman lama yang saya itu, suruh ngasih tahu kita berdua yang habis kontrak itu, termasuk saya, ditawari mau nggak sih kerja atau magang ke Jepang. Kalau mau, ini ada lowongannya. Nah, waktu itu saya nggak langsung menerima atau menolak, saya berpikir dulu. Akhirnya saya pulang kampung ke rumah, saya tanya-tanya sama kedua orang tua, sama keluarga, saudara, terus sama teman yang mungkin tahu atau udah pengalaman di Jepang gitu kan. Nah, akhirnya saya mengambil kesimpulan, saya mendengarkan kata orang tua saya dan kata hati saya. Orang tua waktu itu istilahnya lampu hijau atau memperbolehkan. Akhirnya saya mulai proses Jepang. Jadi saya ke Jakarta, mencari kantornya untuk pendaftaran. Terus waktu itu terima, saya suruh pendidikan bahasa di Surabaya 2 bulan. Terus 2 bulan lagi saya pendidikan di Jakarta. Jadi total pendidikan bahasa Jepang itu 4 bulan di Indonesia. Setelah itu terbang, nyampe sana bulan pertama kita pendidikan lagi. Cuma pendidikan 1 bulan di sana yang untuk bulan pertama itu istilahnya kebudayaan sama kegiatan sehari-harinya itu di sana kayak apa. Jadi kayak perkenalan untuk budaya Jepang gitu kan. Jadi mungkin kalau di total itu 5 bulan proses belajarnya. Nah, di sana saya bekerja 3 tahun karena kontrak di Jepang itu 3 tahun. Habis itu saya pulang karena 3 tahun itu kita nggak bisa nambah lagi waktu itu. Tapi untuk peraturan yang sekarang yang terbaru bisa nambah lagi, nambah 2 tahun jadi total 5 tahun. Nah, begitu pulang, tapi sebelum pulang saya sebenarnya sudah berpikir saya pulang mau ngapain, mau gimana. Saya itu punya kebiasaan sering nulis sesuatu di kertas atau di buku tentang rencana-rencana yang saya mau capai. Akhirnya saya pulang, waktu itu nggak sengaja ketemu teman saya yang lagi proses Korea. Akhirnya saya ngobrol, tanya-tanya, dan waktu itu saya kayak berminat gitu kan. Akhirnya saya tanya lagi sama orang tua, cerita ini gini. Ternyata mereka memperbolehkan lagi, karena saya pikir saya waktu itu masih muda dan istilahnya pengen mencari banyak pengalaman. Akhirnya saya mencari LPK di daerah terdekat saya. Jadi saya saya nggak cuma satu tempat saja yang saya datangin, jadi beberapa LPK saya datangin, terus nanti saya seleksi, saya pilih gitu kan yang menurut saya srek gitu. Akhirnya satu tempat di dekat daerah saya, belajar di situ. Akhirnya saya ikut ujian pertama kali yang di situ, ternyata saya gagal.
Akhirnya saya pindah LPK nyari di luar kota. Yang di luar kota ini saya ikut ujian lagi, alhamdulillah berhasil. Dan singkat ceritanya, saya sekarang sudah berada di Korea. Nah, untuk kalian yang ingin tahu proses Jepang seperti apa atau proses Korea seperti apa, kalian bisa komen di bawah ini nanti, atau nanti saya bisa bikinkan video vlog berikutnya, nanti saya bisa cerita. Mungkin itu singkat cerita pengalaman saya atau perkenalan saya. Sekian vlog saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Tolong bantu channel saya ini dengan cara like, share, and subscribe jika kalian berkenan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungannya, amin. Dan diberikan rezeki yang lancar dan barokah, amin. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.